Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya, seperti biasa ada program pesantren virtual Pondok Salat dan ada program visa haji resmi, haji khusus daftar tahun 2025, insya Allah langsung berangkat. Baik, kembali kita meluruskan niat kita. Ayo kita luruskan niat. Aku niat menuntut ilmu, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang narasumbernya atau pengasuhnya, aku niat menyampaikan ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang belum niat, boleh niat sekarang supaya bernilai ibadah. Baik. Nah, ini hadiahnya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Ini hadiahnya ya. Kalau kita istiqomah menuntut ilmu baik secara offline maupun secara online, insya Allah hadiahnya dimudahkan jalan ke surga. Baik, 20 macam sholat sunnah. Ini mereview sedikit. Yang pertama, setelah wudhu, ini disunnahkan di rumah, dikerjakan. Tahiyatul masjid, itu di masjid. Rawatib, qobliyah, ba'diyah di rumah, kalau rumahnya dekat masjid. Taubat di rumah. Tahajud di rumah. Hajat di rumah. Witir di rumah. Syuruk di masjid. Bagi laki-laki, perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Duha di rumah. Tarawih di masjid atau di rumah. Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Idul Adha di lapangan atau di masjid. Istisqa di lapangan. Istikharah di rumah. Gerhana bulan di masjid atau di lapangan. Gerhana matahari sama dengan gerhana bulan. Intizar di masjid. Ba'da tawaf di masjid, di Masjidil Haram. Ba'da safar di masjid atau di mushola dekat rumah. Dan sholat tasbih, ini khilafiyah. Ada yang mengatakan ada tuntunannya, ada yang mengatakan tidak ada tuntunannya. Tapi nanti kita kaji. Malam hari ini yang akan kita kaji adalah sholat sunnah setelah wudhu. Nah, ini akan kita kaji untuk malam ini. Terus begitu nanti sampai 20 macam ini. Nah, makanya jangan sampai kita ketinggalan. Baik. Nah, kita lihat keutamaan sholat sunnah wudhu. Kalau pertemuan kemarin kita sudah kaji tentang keutamaan sholat sunnah secara umum. Nah, ini sekarang kita sholat sunnah secara khusus. Apa secara khusus sholat sunnah wudhu itu? Dan bagaimana cara menegakkannya? Nah, ini akan kita kaji malam hari ini ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang belum pernah sholat sunnah wudhu selama hidupnya. Mari setelah kita tahu ilmunya ini kita amalkan. Sayang sekali kalau tidak diamalkan. Kita berwudhu, sholat sunnah. Batal lagi 5 menit kemudian kita berwudhu, sholat sunnah. Boleh terus. Ya boleh terus. Tapi satu wudhu, satu sholat sunnah. Begitu batal dia wudhu, sholat sunnah lagi. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Wudhu adalah merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi seseorang yang hendak menegakkan sholat, 1, yang hendak melakukan tawaf, 2, dan yang hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi ada 3 keadaan yang kita diwajibkan berwudu. Pertama, sholat. Sholat apa saja? Ya, sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat mayit, wajib punya wudu. Yang kedua, tawaf.
Nah, ini ketika kita tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah itu wajib ada wudu. Kalau tawaf di Masjidil Haram tidak ada wudu, tidak sah tawafnya. Wajib ada wudu. Tapi kalau sa'i, nggak perlu ada tawaf. Ketika kita ihram dari Madinah, pakai ihram, kita berniat untuk melakukan umroh selama di bis, nggak wajib ada wudu, nggak wajib. Tapi ketika tawaf, kita berpakaian ihram atau tidak pakaian ihram, ketika tawaf wada, itu wajib ada air wudu. Itu yang perlu dicamkan. 3 keadaan ya. 3 keadaan bagi orang yang hidup. Bagi kita orang yang hidup. Ketika mau menegakkan sholat, ketika tawaf di Ka'bah, ketika menyentuh Al-Quran. Meskipun menyentuh Al-Quran ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa asalkan jangan hurufnya yang disentuh. Nah, tapi mengatakan walaupun bukan hurufnya, kalau dia Quran nggak boleh menyentuh tanpa mempunyai wudu. Nah ini ya, ini tentang wudu itu. Baik, keutamaan wudu. Ini wudunya dulu, belum salatnya. An Utsman ibni Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Artinya, dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya dengan memperhatikan syarat-syarat wudu, fardu wudu dan adab-adab wudu, maka ia akan keluar dari kesalahannya, dari jasadnya, sehingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari kuku-kukunya. Artinya apa? Gugur dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa kecil, dosa ringan. Gugur sampai dia keluar dari kuku, jatuh. Netesnya air wudu itu adalah tetesan dosa-dosa dari tubuhnya. Dari dosa mukanya, dari dosa hidungnya, dari dosa mulutnya, dari dosa matanya, dari dosa telinganya, dari dosa tangannya, dari dosa kakinya, seluruh jasadnya yang kena air wudu itu, maka berguguranlah dosa-dosa dari tubuhnya. Dengan catatan wudunya itu betul-betul bagus, dipenuhi syaratnya, dipenuhi fardunya, diikuti adab-adabnya. Nah, tentang adab-adab wudu ini nanti ada babnya tersendiri. Itu nanti pada tingkat lanjutan, ya tingkat pemantapan maksud saya. Ada nanti khusus bab berwudu. Bagaimana berwudu yang sesuai dengan sunnah yang dapat menggugurkan dosa-dosa ini. Nanti ada babnya insya Allah. Nah, kemudian wudu adalah syarat sahnya salat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu, dan tidak sempurna wudunya bagi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Nah ini, jadi sebelum wudu itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kamar mandi bacanya sir saja. Nah ini ya, jadi tidak sah sholat orang yang tidak pakai wudu. Wajib ada air wudu. Nah ini ya. Nah kemudian wudu adalah syarat diterimanya sholat. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Nah ini ya, jadi inilah merupakan syarat diterimanya sholat dengan adanya wudu. Nah selanjutnya kita lihat keutamaan wudu kelak di akhirat. Nah ini keutamaan wudu kelak di akhirat. Abi Hurairah ala zahril masjidi fatawad doa faqala inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Artinya,
dari Abu Hurairah berada di luar masjid, lalu ia berwudu. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan wajah bersinar berseri-seri karena bekas air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Artinya berwudu itu kalau bisa, ya nanti ada batas-batas wudu di atas kening ini, rambut, jenggot ini, atau kuping ini, anak telinga kanan kiri. Dilewatkan dia, dibasuh semua. Nanti kita pada bab wudu. Itu artinya cahayanya melebar. Begitupun tangan. Ya, tangan ini siku, lewatkan ke siku dia. Kemudian kaki, mata kaki naikkan sedikit supaya cahayanya naik dia. Nah ini, jadi nanti di akhirat kita di padang mahsyar, ya di tengah-tengah padang mahsyar yang banyak orang itu. Nah maka Nabi mengenali ada dengan berseri-seri wajah umatku dengan bekas air wudu, dengan catatan air wudunya itu dengan wudu yang sempurna. Nah juga keutamaan wudu kalau di akhirat ini disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haudi ab'adu min ailata min adanin law huwa ashaddu bayadan min asalji wa ahla min al-asali bil laban wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujum wa inni la usuddun nasa anhu kama yasuddur rajul ibila annas an haudihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Artinya sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak antara Ailah hingga Aden, dan ia lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu, dan niscaya cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Sesungguhnya aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada saat itu? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dengan keadaan bersinar-sinar dan berseri-seri karena bekas air wudu. Jadi tidak ada umat selain umat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan air wudu. Jadi nanti di padang mahsyar umat Nabi Muhammad itu beda dengan umat lain. Kenapa? Karena kita bercahaya bekas air wudu. Makanya rajin-rajin berwudu, perbagus wudu, setelah itu sholat sunnah wudu. Luar biasa. Ini kesempatan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, yuk nanti sama-sama ini kita tanamkan dalam diri kita, ya, untuk memperbagus wudu. Banyak nanti manusia, triliunan manusia di padang mahsyar. Nabi bisa mengenal dengan apa? Bekas air wudu yang dilakukan oleh umatku. Berseri-seri wajahnya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah kemudian keutamaan sholat sunnah wudu. Baru kita masuk sholat sunnahnya sekarang. 1. Wajib mendapat surga. An Uqbah ibni Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli ra'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Artinya tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hatinya dan jiwanya, melainkan wajib baginya mendapat surga. Nah jadi catatannya kita berwudu itu dengan penuh penjiwaan, dengan sepenuh hati, tidak ada dorongan dari siapapun kecuali mengamalkan sunnah Nabi. Aku sholat sunnah ini karena mengamalkan sunnah Nabimu ya Rabb. Nah nanti Allah akan berikan kepada kita 1 tiket wajib surga. Ya, wajabat lahul jannah, wajib, bukan sunnah, wajib. Ya memang sudah haknya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar.
kita diberikan nih satu surga, satu salat sunnah nih tiket surga, satu lagi banyak nanti tiket surga kita kalau kita sering menegakkan salat sunnah wudu. Oke ya, ini keutamaannya yang pertama. Makanya yuk kita motivasi diri kita untuk menegakkan salat sunnah wudu. Bagaimana caranya? Sebentar, nanti bagian akhir. Yang kedua, berguguran dosa-dosanya. Annahu ra'a Utsman ibni Affan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, Utsman berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan kepada dirinya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini catatan, habis berwudu tidak diselingi dengan ngobrol-ngobrol dengan siapapun. Tahan, dia tidak ngobrol sama siapapun. Habis berwudu, dia diam, langsung dia tegakkan salat sunnah 2 rakaat. Maka diampunkan dosa-dosanya. Yang pertama tadi dapat tiket surga, yang kedua diampunkan dosa. Tapi dengan catatan, habis wudu jangan ngobrol, jangan bicara. Langsung dia tegakkan salat sunnah wudu. Nah, habis itu nanti baru dia ngobrol. Nah, ini catatannya ya. Jadi habis wudu tidak ngobrol kepada siapapun. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga ini keutamaan salat sunnah wudu. Terompah Bilal masuk surga lebih dahulu, sementara Bilalnya belum masuk surga, masih di muka bumi. Ini ya, kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajri, ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ini habis salat subuh, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan dalam Islam, yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sendalmu berada di sorga. Bilal menjawab, tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Nah, jadi satu ketika Rasulullah pada malam hari datang malaikat Jibril membukakan suara sendal keletak, keletuk begitu. Kata Nabi, wahai Jibril, itu suara apa? Itu suara terompah. Terompah siapa? Terompahnya Bilal atau sendalnya Bilal. Loh, kan Bilalnya masih di muka bumi. Iya, itulah dia keutamaan dia. Ada amalan yang dia lakukan. Apa amalannya, kata Rasulullah? Tanya sendiri sama Bilal. Oh, baiklah, besok pagi habis sholat subuh berjamaah, Nabi menghadap jamaah, ya, kemudian kata Nabi, Bilal, jangan pergi dulu, sini dulu. Ada apa ya Rasulullah? Apa sih amalanmu? Kenapa ya Rasulullah? Tadi malam aku mendengar sendalmu sudah masuk surga, sementara engkau masih di muka bumi. Apa kata Bilal? Tidaklah ada amalan yang ku amalkan setelah aku berwudu siang atau malam, pasti aku sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu yang telah diajarkan kepadaku oleh engkau. Apa kata Nabi? Kalau begitu, itulah luar biasanya engkau istiqomah menegakkan sholat sunnah wudu ini siang malam kapanpun. Artinya Bilal tidak pernah batal wudu seumur hidupnya itu. Setelah diajarkan Nabi, gak pernah batal wudu sampai meninggal. Gak pernah batal wudu dan dia sholat sunnah wudu terus. Maka wajar balasannya, sandalnya sudah sampai ke surga, orangnya masih di muka bumi. Begitu nanti dia meninggal, otomatis disambut langsung, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keutamaan sholat sunnah wudu, luar biasa.
Nah, sekarang kita pelaksanaannya ini. Bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah wudhu ini, Ustadz? Waktu pelaksanaan sholat sunnah wudhu ini perlu dicatat ini. Menurut pendapat para ulama Hanafiyah, Imam Hanafi dan ulama-ulamanya, kemudian ulama Hambaliyah, Imam Hambali. Kalau Hanafiyah, Imam Hanafi, ulamanya. Kalau Hambaliyah ini adalah ulama-ulama atau pengikut Imam Hambali. Kata mereka ini semua, sholat sunnah wudhu harus dilakukan di luar waktu-waktu terlarang sholat. Seperti pas terbit matahari, sudah kita sampaikan kemarin. Itu nggak boleh sholat sunnah wudhu. Kemudian pas matahari di ubun-ubun, nggak boleh sholat sunnah wudhu. Pas matahari terbenam, tidak boleh sholat sunnah wudhu. Ini menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Hambaliyah. Oke. Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah, ini menurut ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i, dapat atau boleh dilakukan kapan saja, termasuk waktu-waktu terlarang sholat tadi. Boleh kapan saja. Nah, apa alasannya? Alasan ulama Syafi'i adalah karena sholat sunnah wudhu termasuk sholat yang mempunyai sebab. Sedangkan larangan sholat pada waktu-waktu tertentu hanya berlaku untuk sholat-sholat yang tidak mempunyai sebab. Nah, jadi misalnya sholat qobliyah ba'diyah nggak boleh. Ini karena sebabnya ini adalah habis berwudu, dia langsung sholat. Jadi kapan aja dia berwudu, nah disitulah dia sholat. Makanya menurut ulama Syafi'iyah, ini boleh dilakukan kapan saja, termasuk waktu-waktu terlarang. Oke, ini ya, ini pendapat para ulama. Silakan pilih. Nah, kemudian jarak pelaksanaan dari wudhu, ya, kemudian sholat sunnah wudhu, berapa lama jaraknya? Kita lihat, jarak antara wudhu dan sholat sunnah wudhu tidak dijumpai hadis yang menjelaskannya. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat pandangan. Kita berwudhu ini. Nah, setelah kita berwudu, kapan itu boleh kita sholatnya? Apa boleh ditunda 1 jam, 2 jam, setengah hari atau bagaimana? Nah, ini ulama-ulama berbeda pendapat karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan secara pasti. Menurut pendapat sebagian ulama, selama belum terlalu lama waktu yang memisahkan antara wudu dan sholat sunnah wudu. Nah, itu yang pertama. Kita berwudu ini. Nah, asal jangan terlalu lama lah jaraknya. Misalnya kalau sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit itu masih boleh karena belum lama. Tapi kalau sudah setengah jam, 1 jam, itu menurut sebagian ulama tidak boleh karena sudah lama itu. Tapi kalau sekitar 5 menit, 10 menit itu masih boleh. Ini menurut sebagian ulama. Nah, tapi sebagian ulama lain yang menyatakan selama belum kering air wudhunya. Nah, ini dia. Kita habis wudhu ini, jangan kita lap, kita biarin aja sampai 8, sampai kering dia. Selama dia belum kering, nah boleh. Tapi kalau sudah kering, jangan. Itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa batas waktunya selama belum batal air wudhu. Nah, ini misalnya ya, saya mau berangkat sholat Jumat nih, ya, dari rumah jauh jadwalnya. Saya berwudu di rumah, habis mandi Jumat, ya langsung ada wudunya itu. Kalau saya sholat sunnah wudu di rumah, takut nanti terlambat karena jauh. Nah, takut macet. Begitu saya berangkat sampai di masjid, wah masih lama nih waktu nih, masih ada waktu. Nah, oleh karena itu saya sholat sunnah wudu dulu, baru tahiyatul masjid. Nah, kenapa? Karena ini pendapat ulama selama belum batal air wudu masih boleh. Nah, silakan pilih yang mana. Kalau saya lebih yang terakhir ini, selama wudhu saya belum batal, nah maka saya sholat sunnah wudhu. Tapi ingat, satu wudhu, satu sholat sunnahnya. Tidak boleh dalam satu wudhu itu 2 kali, 3 kali, tidak boleh. Begitu kita batal atau kita memperbaharui wudhu, nah kita sholat lagi boleh. Ustadz, bagaimana kalau habis tayamum? Boleh, kata ulama, tayamum sama wudhu itu sama, dia bersuci. Nah, jadi boleh habis tayamum kita sholat sunnah tayamum. Artinya sholat sunnah wudhu juga itu. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, tata cara sholat sunnah wudhu. Bagaimana tata caranya? Karena tidak dijumpai dalil-dalil yang menjelaskannya secara khusus, maka pada dasarnya
sholat sunnah wudhu itu tidak memiliki tata cara tertentu, baik menyangkut gerakan-gerakan sholatnya maupun mengenai bacaannya, ya. Nah, dengan demikian, jika seseorang hendak melaksanakan sholat sunnah wudhu, hendaklah dia mengerjakannya sebagaimana pelaksanaan sholat 2 rakaat. Namun niatnya yang harus disesuaikan. Jadi bedanya hanya niat. Ketika takbir Allahu Akbar, aku niat sholat sunnah wudhu. Kalau bacaannya, gerakannya sama dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi bedanya hanya di niat. Nah, ini perlu dicatat. Bedanya hanya pada niat. Oke, toib. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, bahwa sholat sunnah wudhu ini sangat luar biasa, ya, pahalanya dan ganjarannya, dan sangat mudah mengerjakannya kapan saja. Ustadz, saya sudah sholat isya tadi, Ustadz, sudah sholat ba'diyah tadi, Ustadz, lalu saya mau tidur, saya berwudhu dulu, Ustadz, kemudian saya sholat sunnah wudhu. Bagus. Nanti malam kita mau sholat tahajud misalnya, kita berwudhu. Habis berwudhu, kita sholat sunnah wudhu dulu. Nah, setelah sholat sunnah wudhu, baru nanti kita sholat sunnah yang lainnya. Jadi kapanpun kita habis berwudhu, nah, jangan tinggalkan sholat sunnah wudhu. Cobalah kita lakukan. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ustadz, saya baru tahu ini, Ustadz. Nah, nggak apa-apa, sekarang kita amalkan, ya, insya Allah. Baik. Nah, insya Allah nanti kita bersambung pada sholat yang berikutnya, insya Allah, ya, taib. Nah, inilah mungkin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan, mari sama-sama kita ajukan pertanyaan lewat chat, juga boleh lewat chat, ya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.